Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja, yaitu kasus bolehkah mem-PHK pekerja yang menolak dimutasi. Teman-teman, ini ada contoh kasus. Ada seorang karyawan yang menolak untuk dipindahkan dari departemen asal ke departemen lainnya dengan alasan tidak sesuai minatnya. Namun, pemindahan ini sudah diputuskan oleh perusahaan. Karyawan tersebut akhirnya tidak hadir atau tidak masuk ke tempat kerja tanpa keterangan. Perusahaan sudah melakukan pemanggilan secara tertulis kepada karyawan tersebut sebanyak 2 kali. Namun, yang bersangkutan tidak juga hadir ke tempat kerja. Karena ketidakhadiran tersebut selama lebih dari 5 hari berturut-turut, perusahaan bermaksud mengirimkan surat PHK dengan alasan karyawan mangkir atau tidak bekerja selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut sesuai dengan peraturan perusahaan. Apakah tindak perusahaan tersebut sudah tepat dan proses apa selanjutnya yang harus dijalankan jika karyawan menolak PHK? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, sebelumnya kami asumsikan bahwa antara perusahaan dengan pekerja terikat dalam perjanjian kerja tertulis. Dan dengan telah ditandatangani perjanjian kerja, berarti kedua belah pihak sepakat dengan isi perjanjian kerja, termasuk di dalamnya jabatan atau jenis pekerjaan yang diperjanjikan, serta hak dan kewajiban para pihak. Jika dalam perjanjian kerja telah disepakati bahwa karyawan akan dipekerjakan di suatu jabatan yang ditentukan atau pada suatu jenis pekerjaan tertentu, maka pengusaha tidak dapat mengubah jabatan atau jenis pekerjaan karyawan tersebut sebab hal tersebut menyalahi substansi perjanjian kerja. Walau demikian, bukan berarti pengusaha atau karyawan tidak dapat melakukan perubahan isi perjanjian kerja yang telah disepakati. Namun hal ini, substansi perjanjian kerja bisa saja diubah atau dibuatkan adendum. Dengan ketentuan, harus ada dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, tidak boleh ada perubahan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya, kecuali jika sebelumnya telah dicantumkan dalam perjanjian adanya klausal bahwa perusahaan dapat melakukan rotasi atau mutasi sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan. Jika klausal tersebut sudah dicantumkan, maka karyawan dan perusahaan dianggap telah menyepakati klausal yang dimaksud. Oleh karenanya, dalam hal mutasi atau perpindahan jabatan karyawan tersebut memang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja atau PKB, maka perusahaan dapat melakukan mutasi terhadap karyawan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Lantas, bagaimana konsekuensi hukum jika pekerja menolak dimutasi, padahal hal tersebut telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja, PP, ataupun dalam PKB? Nah, teman-teman, merujuk pada pasal 36 PP 35 tahun 2021, alasan dapat dilakukannya PHK sebagai berikut nih, teman-teman. Yang pertama, pekerja mangkir selama 5 hari berturut-turut atau lebih tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Yang kedua, pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB yang sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. Dalam poin-poin tersebut, tidak disebutkan secara spesifik mengenai mutasi sebagai alasan PHK. Tetapi, ketentuan ini atas membuka peluang untuk melihat pada perjanjian kerja, PP atau PKB. Oleh karenanya, untuk mengetahui apa konsekuensi jika pekerja menolak dimutasi, harus dilihat terlebih dahulu isi dari perjanjian kerja, PP atau PKB tersebut.
Jika penolakan mutasi tersebut diatur sebagai pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PP, Perjanjian Kerja, dan atau PKB, maka perusahaan dimungkinkan melakukan PHK setelah memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Nah, sebagaimana bunyi dari ketentuan tadi yang kita bahas, nah kita lihat sekarang, PHK karena mangkir. Sebagaimana tadi kita sudah bahas, bahwa salah satu alasannya dapat dilakukan PHK ialah pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Jika hal ini terjadi, maka pengusaha secara hukum memang dimungkinkan untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang bersangkutan. Nah, di sisi lain, pekerja yang di PHK karena mangkir berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB, dan pengusaha wajib memberikannya. Nah, teman-teman, sekarang langkah jika pekerja menolak PHK. Kondisi di mana pengusaha berkehendak melakukan PHK terhadap pekerja dan pekerja menolak di PHK dapat dikategorikan sebagai perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan PHK, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam hal tersebut terjadi perselisihan PHK. Upaya penyelesaian terhadap hal tersebut dapat ditempuh secara bertahap, yaitu yang pertama melalui perundingan bipartit. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan harus diselesaikan maksimal 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Jika dalam waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Yang kedua, perundingan tripartit. Jika perundingan bipartit gagal, salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Setelah itu, para pihak yang terlibat perselisihan PHK dapat menempuh penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi. Nah, yang ketiga teman-teman, mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu belajar bersama. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.